Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Mari kita lanjutkan kajian khusus bulan Ramadan tahun ini, yaitu membacakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Yang kedua dari ayat-ayat yang perlu segera diketahui oleh para muslimin adalah ayat yang mengajarkan kepada kita agar kita jangan seperti orang-orang Yahudi, yaitu jangan rakus kepada kehidupan dunia. Jangan rakus kepada dunia. Karena setiap orang sudah ditentukan jatahnya masing-masing. Dan Allah tidak pernah salah dalam memberi jatah kepada setiap manusia. Kalau manusianya itu memang pantas dikasih banyak, dia akan kasih banyak. Kalau manusia itu yang baik itu di hadapan Allah itu dia dikasih sedikit saja, ya dia dapatnya sedikit. Ya, jadi tidak usah rakus, kita semua pasti akan dapat bagian dunia. Yang perlu rakus itu kepada akhirat, itu rakus boleh. Nemen kalau orang Solo, teman itu sungguh-sungguh mencari akhirat. Kalau mencari dunia sekedarnya saja. Nah, kalau sungguh-sungguh bagaimana? Sungguh-sungguh juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai melalaikan akhirat. Gitu. Jadi Islam ini tidak mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan dunia seperti yang dianggap oleh sebagian muslimin atau para sufi-sufi. Kaum sufi itu ya yang mereka berkeyakinan bahwa ya itu seperti para sufi itu yang bagus. Ya, jangan rakus kepada dunia itu contohnya ya para sufi-sufi itu. Zuhud mereka, tidak mementingkan dunia. Kita tidak disuruh seperti itu juga. Ya, Islam ini mengajarkan lengkap. Ya. Nah, kita kemarin baca ayat ini, ayat yang menunjukkan bahwa kita diajari oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran agar jangan rakus kepada kehidupan dunia. Seperti orang-orang Yahudi yang Allah nyatakan dalam ayat 96 surat Al-Baqarah ini, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Sungguh engkau Muhammad pasti akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu manusia yang paling rakus terhadap kehidupan ini, kehidupan dunia ini. Bahkan mereka lebih rakus lagi daripada orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, atau orang-orang majusi, atau orang-orang musyrik lainnya. Sangat ingin seseorang di antara mereka kalau diberi umur sampai 1000 tahun. Padahal dia diberi umur 1000 tahun itu tidak menjauhkan dia dari azab neraka kalau diberi umur sampai 1000 tahun. Dan Allah Maha melihat dengan apa kepada apa yang mereka kerjakan. Jadi tafsirnya, penjelasannya begini. Ini yang dari Ibnu Abbas punya ya. Wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar engkau Muhammad, wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar engkau akan mendapati mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, yakni al-Yahud,
orang-orang Yahudi itu, yakni al-Yahuda, akan mendatangi orang Yahudi ahrason nasi ala hayatin, serakus-rakusnya manusia terhadap kehidupan ini, ya ini rakus kepada kehidupan dunia ini maksudnya ala baqo ifid dunia. Mereka rakus karena menurut keyakinan mereka, keinginan mereka itu bisa hidup kekal di dunia, jangan mati kalau bisa. Makanya mereka mengajarkan ulang tahun. Ajaran ulang tahun itu loh, yang pakai tepuk tangan, pakai menyalakan lilin, itu bukan ajaran Islam, ajaran Yahudi. Ya, menyalakan lilin terus menyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Wah, mati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kayak anak kecil, kalau anak kecil masih mendingan, ini wis tua. Udah tua, udah tinggal mati aja. Masih kayak begitu juga. Ya, jadi saudara sekalian, orang-orang Yahudi itu rakus pada dunia. Wa minal ladzina asyraku, dan mereka lebih rakus lagi daripada orang-orang musyrik. Wa ahrasa minal ladzina asyraku, yakni musyrikin Arab. Mereka lebih rakus daripada orang-orang musyrik, yakni orang-orang musyrik Arab. Ya. Yawaddu ahaduhum, sangat ingin seseorang di antara mereka. Yawaddu diartikan yatamanna. Ibnu Abbas mengatakan yatamanna, sangat mengangan-angankan, selalu mengangan-angankan ahaduhum seseorang di antara mereka, lau yu'ammaru alfasana, seandainya mereka diberi umur 1000 tahun. Sekarang enggak ada lagi orang berumur 1000 tahun. Nabi Nuh itu 1000 tahun umurnya, karena konon ceritanya. Yang 950 tahun digunakan untuk berdakwah, tapi yang ikut cuma sedikit. Memang pengikut para nabi yang setia itu cuma sedikit. Jadi kita jangan berharap masjid kita akan penuh dengan orang-orang di luar sampai cuma pada kesini, jangan harap, nggak akan terjadi itu. Walaupun kita bengok-bengok, saya teriak-teriak, saya dakwah kemana-mana, ya tetap yang hadir ya yang sudah tercatat akan menjadi pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu. Jadi saudara sekalian, tidak akan mereka sangat ingin ya diberi umur 1000 tahun, padahal itu tidak akan terjadi. Ya, ini kata Ibnu Abbas, mereka ingin ayya'isha, bahwasanya mereka akan hidup alfa nairus, selama 1000 tahunnya orang Majusi itu. Wa mahrojan, dan mereka bisa bergembira ria dalam kehidupan 1000 tahun itu. 1000 tahun gembira terus gitu. Ya enggak bisa. Hidup itu ada sedihnya, ada susahnya, enggak gembira terus. Ya. Terus kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi, padahal tidaklah dia dijauhkannya. Padahal dia tidak menjauhkan dia, yakni bimubaidihi, tidak akan menjauhkan dia minal adab, dari adab, ayyu ammar, bahwa mereka diberi umur sampai 1000 tahun. Maksudnya kata Ibnu Abbas, in asya alfasanatin, seandainya mereka hidup 1000 tahun pun itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah di neraka sana nanti. Mereka akan masuk neraka karena tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasul SAW, tidak mau beriman kepada Al-Quran, ya akan sampai ke sana. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan, yakni apa yang mereka kerjakan minal ma'asi, berupa kemaksiatan, wal i'tidai, dan permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam, wa ma yaktumuna, dan apa yang mereka sembunyikan min sifati Muhammadin, dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Taurat, wa na'tihi, dan ciri-ciri beliau atau sifat-sifat beliau. Jadi ciri-ciri Nabi Muhammad SAW diberitakan dalam Taurat dan Injil bahwa nanti akan datang Nabi di akhir zaman, Nabi penutup, juru selamat dunia. Juru selamat dunia itu Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Tapi mereka ganti Nuh Muhammad dengan yang lain, karena nggak mau. Mereka di bawah
tunduk di bawah orang Arab karena mereka merasa bangsa yang super. Orang Yahudi nggak akan pernah, orang Israel kan nggak akan pernah tunduk pada orang Arab. Orang Arab itu bangsa yang di bawah mereka, menurut keyakinan mereka begitu. Ya, ini tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Jalalain ini perhatikan ini, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan sungguh benar-benar engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi serakus-rakusnya manusia terhadap kehidupan wa minal ladina asyraku. Jalalain mengartikannya bagus ini, wa ahroso, dan mereka lebih rakus minal ladina asyraku, daripada orang-orang musyrik itu. Ya, orang-orang musyrik yaitu al-munkirin, orang-orang yang mengingkari lil ba'tsi, kepada hari kebangkitan, yang alaiha, atas dia, ya, li ilmihim, berdasarkan ilmu mereka, pengetahuan mereka, bi anna, dengan bahwasanya ini orang-orang Yahudi tahu, mereka dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapat, mereka tahu bahwa masiruhum anar, tempat kembali mereka itu neraka, dunal musyrikin, bukan hanya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik liingkarihim, karena keingkaran mereka lahu kepada hari kebangkitan. Orang musyrik mengingkari hari kebangkitan akan masuk neraka juga. Orang Yahudi walaupun mereka beriman kepada Taurat, itu akan menjadi penghuni neraka juga, karena mereka mengaku beriman kepada Taurat tapi tidak mengamalkan isi Taurat. Itu orang Yahudi semula itu bangsa yang dimuliakan oleh Allah, betul itu. Tapi kemudian mereka dihinakan oleh Allah gara-gara menyimpang dari ajaran Taurat, bahkan memusuhi dan mau membunuh, mau menyalib Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Ya, yawaddu, sangat ingin, sama ini. Jalalain mengartikan yawaddu, ya tamanna, sangat berangan-angan, sangat menginginkan ahadum, seseorang di antara mereka, la yu'ammaru alfa sanatin, seandainya mereka diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa, padahal dia, yakni ahaduhum itu tadi, seseorang di antara mereka yang ingin dipanjangkan sampai 1000 tahun itu, dengan dipanjangkan umurnya 1000 tahun itu, tidaklah bimuzahzihihi, dijauhkan dia, ya, mub'idihi, tidak dijauhkan dia, minal adzabin nar, dari adab neraka. Ayyu ammar, kalau diberi umur, maksudnya takmiruhu, kalau pemberian umurnya dari Allah kepada mereka itu sampai 1000 tahun, tetap saja tidak akan menjauhkan mereka dari adab neraka. Jadi walaupun nyanyi-nyanyinya panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia-mulia apa? Kafir yang mulia, kafir yang enggak mulia terkutuk. Ya, terus seandainya diberi umur sampai 1000 tahun pun tetap tidak akan menjauhkan mereka dari adab. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ini ya'malun bisa dibaca dengan ya, ya'malun bisa juga dibaca dengan ta. Wallahu basirun bima ta'malun, boleh juga. Tapi itu tidak masyhur. Jadi jangan diamalkan di sini. Ya, yang masyhur menurut mushaf Utsmani bacanya pakai ya, bil ya, ya'malun, wallahu basirun bima ya'malun. Bisa juga dibaca dengan ta. Ya, wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian semua kerjakan. Bukan hanya yang orang Yahudi kerjakan, tapi yang kalian kerjakan juga, wahai umat Muhammad. Sama, kalau kalian mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh orang Yahudi, apa yang menimpa orang Yahudi akan menimpa kalian juga. Gitu. Ya. Fayujazihim, kalau sudah terjadi nanti mereka sampai di akhirat, ya, padahal mereka inginnya itu tidak mati, umur sampai 1000 tahun, tapi akhirnya akan mati juga. Kalau sudah mati, fayujazihim, maka dia Allah akan membalas mereka. Ini keterangan yang agak aneh ini ya. Ini dihilangkan aja lah. Dari tafsir Jalalain yang tidak seperti tafsir yang lain. Ini dalam kesimpulan tafsir yang ada juga sama ini. Wala tajidanna, dan sungguh benar-benar engkau akan mendapati ayuhan nabi, wahai nabi, al Yahuda, orang Yahudi itu asad dan nasi harison, ya,
atau Harson apa Arson ya, akan menjadi sesangat-sangatnya manusia rakusnya, amat sangatnya manusia kerakusannya alal hayati terhadap kehidupan ini, mahma kanat hakiratun dzalilatun, bagaimanapun adalah kehidupan dunia ini hakiratun, hina, rendah, remeh, dzalilatun, rendah. Jadi apa saja yang ada di dunia ini Pak, nilainya itu rendah. Apa saja sudah. Kekayaan yang ada di dunia ini, seberapapun banyaknya orang punya harta kekayaan, itu dengan kekayaan orang di surga sana nanti nggak ada apa-apanya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia di dunia ini itu kecil, remeh, rendah dibandingkan dengan apa yang akan dialami oleh penghuni-penghuni surga di akhirat nanti. Ya, meskipun dunia itu rendah, hina, tapi balhum ahroso, bahkan mereka itu lebih rakus minal ladina asyraku, minal musyrikin, daripada orang musyrik, alladzina, yaitu orang-orang yang la yu'minuna bil ba'tsi, mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, wal hisab, dan kepada hari perhitungan amal, wa ma'a kaunihim ahla kitab, dan bersamaan dengan keadaan orang-orang ahli kitab juga sama keadaan mereka itu. Wa yu'minuna bil ba'tsi wal hisab, dan mereka walaupun percaya kepada hari kebangkitan dan hari perhitungan amal, fa innal wahidu minhum, maka sesungguhnya seseorang di antara mereka yuhibbu, sangat ingin, mereka senang, ayyabluha umurahu, kalau bahwasanya sampailah umurnya alfasanatin, ayyabluha umuruhu atau umruhu ya, alfasanatin 1000 tahun. Walaupun umurnya sama mencapai 1000 tahun, itu seseorang di antara mereka walaisa bimub'idihi min adzabillah, panjangnya umur itu tidak akan menjauhkan dia dari azab Allah. Tulu umrihi, panjang umurnya, mahma balagha, bagaimanapun juga sampainya umur mereka sepanjang apapun, tetap saja itu tidak menjauhkan mereka dari azab Allah. Wallahu basirun bima ya'malun, maksudnya wallahu muttali'un, dan Allah itu Maha melihat ala a'malihim, atas amal-amal mereka. Ya, basirun biha, sangat mengetahui padanya. La yakhfa alaihi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, minha, darinya, dari amalan-amalan manusia ini tadi, syai'un, sedikit pun, sesuatu pun. Wa sayujazihim, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh kalian, manusia umat Muhammad, dan Allah akan membalas. Wa sayujazihim, dan Allah akan membalas mereka semua biha, dengan amal perbuatannya tadi. Nah, kalau Imam Al-Baghawi mengatakannya hampir sama. Ini tadi tafsir pendek-pendek ya, ini tafsir yang panjang ini. Wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar engkau Muhammad akan mendapati mereka. Maksudnya wallahi, demi Allah wahai Muhammad, la tajidannahum, sungguh benar-benar engkau akan mendapati mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, yakni Yahuda, yakni orang yang Yahudi itu, ahrasan nas, serakus-rakusnya manusia, ala hayatin, terhadap kehidupan ini, ya manusia terhadap kehidupan dunia ini, wa minal ladina asyraku, dan lebih rakus daripada orang-orang yang musyrik, yakni wa ahrasa minal ladina asyraku, dan mereka lebih rakus daripada orang-orang musyrik Arab. Ya. Kemudian wa minal ladina asyraku itu maksudnya juga sama, ala hayatin, terhadap kehidupan ini, minal ladina asyraku, daripada orang-orang musyrik. Wa arada, dan yang Allah maksudkan bil ladina asyraku, dengan orang-orang musyrik di ayat ini adalah al-majusa, bukan hanya orang musyrik Arab, tapi juga orang musyrik majusi, penyembah api, penyembah mercon, penyembah benang api, apa jenenge? Kembang api, bunga api, kembang api. Jadi kalau ada perayaan-perayaan pakai mercon, itu orang-orang majusi, itu kelakuan orang majusi. Kalau ada perayaan apa-apa pakai menyulut kembang api, itu kelakuannya orang majusi. Orang muslim enggak boleh niru-niru. Anak kita jangan diajari main kembang api. Jangan diajari main mercon. Itu ibadahnya orang majusi, penyembah api. Ya, ini yang menerangkan kalimat seperti ini adalah ahli tafsir Abul Aliyah Warrabi bin Anas, ya,
yang summu mereka diberi nama musyrikin, mereka diberi nama orang-orang musyrik li'annahum karena mereka yaquluna mereka berkata bin nuri wadzulmati, ya, dengan cahaya dan kegelapan. Jadi orang-orang musyrik itu ya orang-orang yang keyakinannya keliru mereka, ya. Yawaddu sangat ingin, yakni yuridu wa tamanna sangat menginginkan atau sangat mengangan-angankan ahadum seseorang di antara mereka lau yu'ammaru alfasanatin. Kalau mereka diberi umur sampai 1000 tahun, yakni takmiro alfi sanatin, pemberian umur 1000 tahun itu yang mereka harapkan. Itu makanya mereka tak pingin mati. Wahia tahiyatul majus. Keinginan untuk berumur panjang sampai 1000 tahun itu bukannya keinginan orang Yahudi. Ternyata orang-orang Majusi juga sama keyakinannya. Fima bainahum, pada apa yang ada di antara mereka. Yaquluna, orang-orang Majusi di antara mereka suka mengatakan ish alfasana, selamat ya, hidup 1000 tahun gitu. Kalau mungkin kalau ulang tahun gitu, ya. Wa kullu alfin, dan setiap saat 1000 tahun itu nairuzun, disebut nairuzun bawah rojan. Hari untuk menikmati umur panjang dan bersenang-senang, berpostapora di umur yang panjang. Nah, orang Islam diajari oleh Nabi Muhammad SAW, kalau ulang tahun itu Nabi kita itu berpuasa. Lah kalau kita ulang tahun makan-makan. Astagfirullahaladzim. Kayak apa kita ini nih? Nabi kita tuh puasa hari Senin karena kalau ditanya kenapa engkau puasa hari Senin, ya Allah karena hari Senin aku dilahirkan. Jadi aku dilahirkan hari Senin dan beliau wafat juga hari Senin. Ya kan? Ya benar. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal konon yang saya tahu pernah baca, meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, wa ma huwa bimujahzihi, padahal tidaklah dia dijauhkan minal azab, dari azab neraka, maksudnya ayyu ammaro, bahwa mereka diberi umur sampai 1000 tahun. Ay maksudnya tulu umurihi la yungkiduhu, panjang umurnya dia la yungkiduhu, tidak akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Ya. Wallahu dan Allah itu basirum bima ya'malun, maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini tidak dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi karena sudah jelas. Ora usah nganggo tafsir, enggak usah pakai tafsir, jelas ini. Allah Maha melihat apa yang mereka manusia kerjakan. Dah, tafsirnya apa? Ya gitu itu tafsirnya. Allah melihat kita loh, Allah itu. Coba Saudara bayangkan ya, Allah itu betapa Allah itu maha besarnya itu. Manusia sejagat raya ini dia tahu semuanya. Sedang apa lagi, ngapain, ngomong apa, berbuat apa, dia tahu loh. Kalau kita enggak bisa kan kayak gitu, Pak. Kita ngeliatin paling cuma 1 orang atau 10 orang atau 1 masjid ini. Itu pun harus begini-begini terus. Kayak pasukan pengawal presiden itu, pas pampres itu. Matanya ke sana kemari. Ya cuma gitu. Kalau ada sniper gitu ya, dari jauh tembak, mati gue ya. Ya, enggak tahu itu. Ya, jadi manusia tidak bisa seperti Allah. Allah tuh maha besar dia, maha mengetahui dia. Sampai yang sekecil-kecilnya setiap diri kita ini dia tahu. Detailnya kita ini loh. Sampai apa yang ada dalam hati kita tuh Allah tahu kok gimana. Nah, aku kan tidak tahu apa yang ada dalam hati sampean. Sampean ngasih aku makanan, niatnya ikhlas karena Allah apa enggak. Aku enggak tahu, yang penting aku dapat makanan. Jazakumullah khairan, itu aja Pak doanya. Semoga Allah balas kebaikan kepada antum, kepada kalian. Dikasih makanan enak, dikasih nila, semur nila, enak banget. Astagfirullahaladzim, aku baru rasakan. Ini semur nila nih yang bikin siapa nih, enak banget iki ya. Mungkin nanti yang bikin semur nila enak tuh ajarin teman-temannya tuh ya. Ajarin Mbak Yayan tuh. Mana Mbak Yayan? Oh, Mbak Yayan enggak ada. Oh, enggak datang tuh. Ada? Oh, enggak ada. Oh, ya wes. Aku kepengen Mbak Yayan tuh bisa masak kayak gitu. Dulu dia nggak bisa masak masakannya Bunda. Sekarang dia bisa masak masakannya. Nah, ini sudah sama nih dengan masakannya Bunda, sudah pinter. Bu Wahid itu bisa masak gulai Solo itu. Mana Bu Wahid itu?
Mama Wahid mana? Mana Mama Zidan, mana Mama Zidan? Oh, di sebelahnya Zidan ya. Ya, itu Bu Wahid sudah berhasil bisa memasak gulai Solo ala Bunda. Kalau gulai Solo yang ada di Sampit ini, gulai Solo itu bukan gulai Solo, Pak. Gulai rasa Solo. Bukan rasa Solo juga. Solo rasanya gulai enggak kayak gitu kok. Aneh gitu loh. Yang saya rasakan gulai hampir dengan gulai Solo itu saya kemarin waktu dipanggil polisi karena kasus pasienku yang menggunakan surat keterangan sakitku untuk dalih karena sakit tidak mau dipanggil polisi karena mengalami proses hukum, itu aku mampir di Pundu, di depan Polsek Pundu itu ada gulai itu, gulai nyos itu sate dan gulai Pak Nyos apa Mak Nyos gitu ya. Aku rasakan loh, enak banget ini gulainya, ini kayak gulai Solo nih. Ternyata dia pasienku itu, Masya Allah, namanya Pak Suwarno. Oh, kita jadi akrab jadinya. Nek mau kundur Jawa mampir nggih Pak. Bener-bener saya mampir padahal tokonya sudah tutup. Udah tutup ini pas belum puasa kemarin. Udah tutup, dibukakan, dibikinkan sate, bikin gulai sama dia. Udah gitu makan kenyang saya sama supirnya biasa jemput saya itu. Dibayar enggak mau lagi. Waduh, ya sudah. Gantian pas dia periksa sama aku enggak usah bayar, Pak. Ya. Jadi begitu, itu gulai Solo bener itu, enak tenan itu, Masya Allah. Saya di Palangkaraya ada Mang Jali itunya. Itu enak juga, tapi beda dengan gulai Solo, gulai beda. Ya, gulai Solo pokoknya khas itu, sama gulai Semarang itu hampir sama rasanya. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini poso-poso cerita gulai. Nah, sudah. Jadi saudara sekalian. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita saudara-saudara sekalian agar kita ini jangan rakus kepada dunia. Mungkin ada yang bertanya, terus gimana Ustadz? Jadi kita tiap hari harus ngaji terus, harus sholat terus. Kita nggak usah cari uang, nggak usah kemana-mana, nggak usah kerja jadi apa-apa, nggak usah jadi direktur, nggak usah jadi presiden, nggak usah jadi menteri, nggak usah jadi bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya. Apa begitu? Yang enggak begitu juga, aku enggak bilang begitu kok. Aku kan enggak bilang begitu. Sampai mau jadi presiden silakan, tapi jangan curang. Nah, kembali ke sini. Jadi saudara, bagaimana menurut Islam? Islam udah mengajarkan kepada kita. Ini loh Pak, udah sering saya sampaikan ayatnya ini loh. Di surat ini loh Pak. Aduh. Nih ya. Ini tadi dibaca ini oleh imam kita pagi tadi. Nanti mau. Fuadi mana Fuadi? Hah? Oh ngajar. Oh ada pelajaran tuh ini. Ini nanti Fuadi baca ayat ini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab yang jelas. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq. Kami bacakan kepadamu Muhammad dari berita tentang Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar, bukan berita yang tidak benar. Liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang mereka beriman. Ini kelakuan Fir'aun ini yang ditiru oleh penguasa sekarang ini. Ya. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ini kalau kepingin tahu kelakuannya Fir'aun. Inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun itu 'ala fil ardi, dia merasa tinggi di muka bumi ini. Dia merasa paling tinggi di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha, dan dia menjadikan penduduk kerajaannya syi'a, berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatam minhum, dia selalu melemahkan satu kelompok di antara mereka. Jadi politik belah bambu kalau orang ahli politik. Fir'aun itu melakukan politik belah bambu. Bambu itu kalau dibelah gini, tek, seret, yang satu diinjak, yang satu nah gitu kan.
diangkat ke atas ya. Yang satu diinjak, yang satu diangkat ke atas. Jadi Fir'aun begitu. Dijadikan warga kerajaannya ini berkelompok, ada kelompok yang ditekan, ada kelompok yang ditinggikan. Duh, kelakuan Fir'aun. Kalau Nabi Muhammad SAW kan enggak begitu memimpinnya. Semua manusia oleh Nabi diurusi. Mau dia orang Yahudi, mau dia orang Nasrani, kalau dia warga Madinah, Nabi dulu melindungi semuanya. Itu. Waktu Nabi berkuasa di Madinah itu beliau melindungi orang Yahudi, melindungi orang Nasrani, dijaga. Bahkan mengajak kepada muslimin, ini tuh orang kafir zimmi, tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu mereka. Itu Nabi mengajarin begitu. Tapi Fir'aun enggak. Ya, dulu Fir'aun caranya dia berkuasa, yudabbihu abna'ahum. Dia menyembelih anak laki-laki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Jadi anak-anak orang-orang Bani Israel itu yang laki-laki disembelih, dibunuh. Kalau sekarang bukan dibunuh tapi dimatikan karir politiknya. Terus dibiarkan hidup wanitanya. Nah, kalau wanita dibiarkan, dibebaskan. Wis kamu selama kamu mau selama wanita mau apa aja boleh, mau telanjang juga nggak apa-apa, boleh, udah. Ya, digitukan. Tapi laki-laki tidak boleh bersuara. Ya, gitu. Kalau perlu disembelih, dibunuh. Nah, innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya dia Fir'aun adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Terus wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu. Allah berfirman, dan kami menghendaki bahwasanya kami akan memberi nikmat kepada orang-orang yang dilemahkan oleh Fir'aun fil ardi, di bumi ini. Wa naj'alahum a'immah, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan kami jadikan mereka sebagai pewaris kekuasaan Fir'aun. Bani Israel pada akhirnya akan berkuasa, Fir'aun dengan segala bala tentaranya mati. Tapi itu dengan perjuangan ratusan tahun, puluhan tahun. Kesabarannya puluhan tahun dulu. Nah, kita baru 10 tahun, belum, masih tambah lagi 10 tahun lagi. Karena ini yang penggantinya ini 10 tahun nanti ini. Lihat aja nanti. Nah, baru 20 tahun, masih kurang lagi. 80 tahun lagi. Nah, baru kalau sabar, baru Allah jadikan kita pewaris dari kekuasaan Fir'aun itu. Nah, kembali ke sini ya. Nah, ini. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami mengokohkan untuk mereka di bumi ini, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan kepada Haman dan kepada bala tentara keduanya di antara mereka apa yang mereka takuti. Jadi Allah perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman sesuatu yang mereka takuti. Anies itu sangat ditakuti nih orang-orang ini. Cuma Anies itu nggak punya partai politik itu ditakuti. Pokoknya jangan sampai jadi presiden dia, dan berhasil itu. Masya Allah. Cuma seorang Anies saja mau jadi presiden itu dihalang-halangi sampai segala macam cara. Pokoknya jangan sampai dia jadi presiden. Dan kelihatannya berhasil, kelihatannya. Nggak tahu nanti beberapa hari ke depan. Karena ada seruan-seruan yang untuk menolak. Ya, udah. Mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik saja, biar berhasil ditolak pemilu ulang ya, atau yang berkuasa ini dicopot gitu ya, diganti oleh Pak Kiai. Nah, Pak Kiai toh? Pak Kiai selama ini kan diam aja. Nah, nanti Pak Kiai sekalian memerintah sisa tahunnya. Nah, pemilu lagi Pak Kiai, nggih, monggo pemilu malih. Nah, sing ngawasi sinten? Sing ngawasi sedaya rakyat, semua rakyat yang mengawasi, enggak pakai KPU lagi. KPU cepat pecati kabeh wae wis. Tak adake duit tok itu. Habis-habisan uang aja. Ya. Jadi ya mudah-mudahan itu yang terbaik. Ya, tapi enggak tahu kalau nanti ada korban jiwa, biasanya perjuangan itu pasti akan melawan korban jiwa. Saya baca berita tadi pagi ini, ada satu
Demonstran yang ditarik oleh petugas terus mati. Nah, ini nanti nih, satu mati bikin geger nanti. Apalagi kalau yang mati 5, 6, 10, wow, rame sudah. Kita lihat aja dari jauh. Berdoa, Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Seperti doa yang dibaca oleh Musa di dalam surat yang tadi dibaca oleh Fuadi, ya. Keterangan tentang apa yang saya sampaikan ini kita lanjutkan besok pagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari segala hal-hal buruk yang akan terjadi. Semoga kita diberi Allah keselamatan dunia dan akhirat, diberi kemudahan dalam kehidupan ini, diberi rezeki yang luas mencukupi barokah, diberi kesehatan semua anak-anak cucu kita dan kita juga sendiri, ya kita sendiri juga diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam urusan rumah tangga kita, dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan pendidikan anak-anak kita, dalam urusan kita mencari ilmu, dalam urusan kita menghafal ilmu atau Al-Quran ini, dan juga dalam berpuasa, dalam membayarkan zakat, dalam segala hal. Mudah-mudahan Allah memberi pada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.